Pemirsa, warga Bekasi, Jawa Barat dihebohkan dengan kabar foto retina mata dapatkan sejumlah uang. Satu persatu warga masih terlihat mendatangi kantor cabang World di Jalan Insinyur Haji Juanda, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Padahal sejak aplikasi World Coin dibekukan oleh Komdigi, kantor berlantai 2 tersebut tidak lagi aktif. Sejumlah warga juga pemirsa umumnya datang untuk mendaftar. Nah, namun informasinya memang pemirsa selain untuk mendaftar juga ada yang memverifikasi atau memenuhi undangan dari pihak World. Mereka sebelumnya telah mendownload dan juga memenuhi berbagai persyaratan dalam aplikasi World tersebut. Besaran uang yang diterima mulai dari Rp200.000 hingga Rp800.000 hanya dengan foto mata sangat menggiurkan hingga tidak sedikit warga yang datang ke kantor tersebut. Sementara itu, pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi membekukan sementara tanda daftar ini pemirsa untuk penyelenggaraan sistem elektronik World Coin dan World ID menyusul laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan yang berkenaan dengan layanan digital tersebut. Ya, pihak Komdigi juga berencana memanggil pihak penyelenggaranya. Jadi atas masukan masyarakat kita suspend. Mereka nanti diberikan hak menjawab, akan dipanggil oleh Kementerian Pengawasan Digital. Dan untuk sementara karena banyak masukan dari masyarakat, jadi kita suspend terlebih dahulu sambil mendengarkan penjelasan. Apa rencana pemanggilannya? Dalam waktu dekat Pak Dirjen yang tahu prosesnya tanggal dipanggil. Ya pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait dengan kasus ini, kita sudah hadirkan di studio Apa Kabar Indonesia Siang, pakar telematika, Pak Abimanyu Wahyu Widayat. Selamat siang, Abah. Selamat siang. Oke, Abah, ini sudah ada fenomena baru ini, menggunakan memfoto retina mata untuk mendapatkan uang Rp500.000. Bagaimana Anda melihat ini? Kalau dari uangnya, itu kan iming-iming. Iya. Ya, jadi kita bicara ada suatu tujuan dan kemudian ada harus suatu pemanis untuk menarik minat. Ya, karena semua sesuatu yang sifatnya digital itu pertama adalah harus adanya suatu kemudahan dan kemudian ada suatu daya tarik. Ya, dan kemudahan itu memang selalu bisa dicapai di digital. Berkali di berbagai media selalu saya bilang yang namanya dengan dunia digital sekarang yang susah jadi mudah, yang mahal jadi murah, yang nggak bisa jadi bisa. Betul. Dan kemudian borderless. Iya. Ya, itu situ. Nah, iming-iming tersebut tentu akan menjadi semakin menarik kalau masa yang terlibat banyak. Semakin banyak. Ya, semakin banyak. Dan kemudian harus dipikirkan suatu kemudahan ya bagi masyarakat untuk bisa mendapatkannya. Uang ya. Gitu kan. Kalau umpamanya untuk mendapatkannya oke, kita harus potong rambut, kasih rambut. Pasti akan kesulitan kan, harus didandan dulu rambut pakai ya kan. Atau dengan dikasih kuku misalnya, atau dikasih apa dengan tukar sepatu kayak atau dengan apalah misalnya. Itu sulit, tetapi sekarang hanya di-scan. Nah, itu tentu akan membuat orang akan tertarik. Iya. Jadi scan di sini memang dilihat itu pasti dengan suatu analisa karena ini kan WorldCoin ini sudah ada dari 2023. Iya. Ya, sudah ada. Jadi kemudian dari sebegitu mudahnya itu dilihat di tempat lain, maka ternyata cara dengan melakukan scan kemudian dapat uang, orang minat. Ya, gitu. Dan kemudian transaksinya sangat mudah, validasinya juga sangat mudah. Itu yang kemudian dia bisa memberikan suatu daya tarik bagi masyarakat kita. Tapi pasti masyarakat kita kalau dibilang ini adalah WorldCoin, di sini adalah cryptocurrency gitu, wah nggak akan nyampe, nggak akan nyampe. Yang ngerinya adalah bahwa untuk bisa mendapatkan ini, retina ini dikemas oleh orang-orang di bawah di situ di lapangannya secara berbias. Yang akhirnya pas kita tahu secara beritanya aja bahwa dia tinggalnya scan retina kemudian dapat. Bayangkan sekarang kalau iming-imingnya bahwa ini adalah untuk informasi kesehatan dengan di-scan karena ini mata ya, gitu, dan kemudian untuk bisa mendapatkan identitas baru,
pengganti KTP, kali diiming-imingnya kayak belum gitu. terdeteksi keluar ya. Misalnya yang kayak gitu kan tentu akan menarik minat orang sehingga masanya banyak, dan kemudian mereka tidak berpikir lagi untuk mengenai apa ini data ini untuk apa. Betul. Tetapi hanya minat aja karena dituju bukan untuk apa datanya tetapi untuk mana hadiahnya, uangnya. Iya, Gitu. Oke. Yang penting harus diiming-iming tadi ya, dari uang tadi, jadi bisa menarik juga masyarakat untuk tadi men-scan retina tadi. Tapi untuk dampaknya sendiri sebetulnya yang paling menonjol ini yang akan dirasakan apa sebetulnya? Oke, kalau kita bicara sekarang soal retina, ya retina itu salah satu biometrical identity, ya identitas biometrik. Ya sekarang orang biasanya kan taunya sidik jari lah, ya telapak tangan, palm, suara. Nah sekarang kalau retina itu juga berdasarkan algoritma dari segala tubuh, retina termasuk sesuatu yang sifatnya unik. Ya, bisa dibilang kecil FEE dan FRA itu adalah apa itu maksudnya? FEE itu ada first acceptance ratio dan first rejection ratio. Maksudnya kalau di scan ya faktor untuk melesetnya bahwa salah untuk mengidentifikasi orang ataupun jadi menerima orang yang tidak boleh ataupun melarang orang yang boleh itu rasionya kecil. Ya maka itu yang digunakan. Dan ini yang banyak dimanfaatkan orang. Tetapi ini kan biometrical identity itu biasanya untuk akses kontrol. Karena seseorang yang punya retina kan nggak mungkin memberikan mata tanpa badannya masih di sini kan, berarti bahwa saya mengakses suatu tempat, saya ada di sana. Dan identitas saya untuk membuktikan itu adalah diri saya dari mata saya. Tetapi karena keberadaan saya yang dipentingkan. Kan gitu kan, karena saya mau mengakses sama kayak sidik jari dan lain sebagainya. Nah, sekarang hal ini dilakukan untuk sesuatu yang sifatnya remote. Untuk apa gitu loh? Tujuannya kan? masih belum tahu ya. Ya pertama itu yang menjadi bahaya. Yang kedua tadi dengan faktor kecilnya first acceptance ratio dan rejection ratio, berarti setelah dapat ada data ini, sekarang data ini kalau misalnya diperjualbelikan gimana? Ya kepada pihak-pihak mana diperjualbelikan, kemudian mereka sekarang untuk mengakses, jadinya sekarang data mereka sudah dimiliki pihak lain selain diri mereka sendiri. Ya, nah di sini yang namanya mata nggak mungkin kita ubah. Beda halnya kalau jari, umpamanya kita bilang oh nggak bisa jempol, ya udah kalau begitu pakai telunjuk, pakai ini masih ada 10. Tapi kalau mata tinggal hanya pilihannya kiri kanan. Ya kan matanya pilihannya kiri kanan, dan di situ sekali kemudian identitas tersebut sudah tersebar, sudah tercatat pada suatu institusi, suatu lembaga yang kita tidak tahu, maka sekarang data ini juga nggak bisa kita pegang lagi. Udah nyebar bisa kemana-mana, itu sangat tersebar, sangat liar. Dan ini yang membuat orang kemudian akhirnya nanti akan bermasalah di kemudian hari. Banyak akan masalah. Kenapa saya bilang masalah? Yang namanya aksesibilitas orang terhadap suatu tempat, lama-lama harus dipermudah, dipercepat. Kalau pakai jari kelamaan, akhirnya kemudian dipakai retina. Dan lain sebagainya. Sekarang saat itu udah terjadi, nanti sebar kemana-mana. Ini orang yang sudah datanya udah kesebar, dia udah nggak bisa punya hak apa-apa lagi karena data dia sekarang udah kesebar privasinya kemana-mana. sudah tersebar di mana-mana. Oke, Abah. Maksudnya gini, beda kalau umpamanya dia di dalam satu lokal. Saya tercatat di suatu gedung A, mata retina saya di gedung A gitu ya. Di gedung B saya pakai sidik jari, di gedung C saya pakai suara, ya sudah. Tetapi kalau sekarang di mana-mana saya pakai A saja untuk mata saya di Aceh, mata saya bisa digunakan pada saat yang sama di Papua, di Sulawesi, di mana. Itu yang bahaya. Oke, Abah, kita juga masih akan mendalami potensi resiko dari kejadian ini, tapi setelah jeda iklan yang satu ini apa? Pemirsa tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang.